Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan, dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih berada pada hadis yang ke-25 tentang doa dan amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar memiliki hafalan yang kuat. Dan juga kita telah mengetahui di antaranya adalah meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Dia mengatakan, yang perkataan beliau ini dituliskan dalam kitabnya Ad-Diwan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Aku pernah mengeluh kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku agar meninggalkan kemaksiatan, dan beliau mengatakan bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada pelaku maksiat. Sehingga di antara cara untuk bisa menjaga hafalan adalah menjaga diri dari kemaksiatan. Dan juga kita telah membacakan bahwasanya di antara hal yang membantu kita menghafal Al-Quran adalah kata muallif di sini, faman aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala kana haqqan 'ala Allahi an yu'inahu 'ala ta'atihi wa ridah. Barang siapa yang memperbaguskan hubungan antara dia dan Allah, maka sudah barang tentu berhaklah atas Allah untuk menolongnya kepada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pastilah kami tunjuki kepadanya jalan-jalan kami,
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Berkata muallif di sini yang telah kita pelajari, di antara hal yang pertama yang juga bisa membantu menguatkan hafalan Al-Qur'an adalah ikhtiyaru afdalil awqati lil hifzi, memilih waktu yang paling baik untuk menghafal. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Memilih waktu yang paling baik untuk menghafal. Yang mana waktu yang paling baik ini berbeda-beda antara individu yang satu dan yang lainnya. Ada yang merasa waktunya sangat baik ketika sebelum tidur. Dan ini memang kebanyakan para ulama menghafal sebelum tidur dan mengulangi hafalannya ketika bangun tidur dipakai sholat malam. Ini diantara yang banyak contohnya para ulama. Ada juga yang menganggap waktu terbaiknya ketika bangun dari tidur, di waktu sholat malam, di waktu sahur, sebelum sholat subuh. Ada juga yang menganggap merasa dirinya waktu yang paling baik setelah sholat subuh, karena mungkin dia bangunnya mepet subuh. Jadi setelah subuh dia menganggap waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Namun ini berbeda. Ada yang menganggap setelah subuh waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Ada orang-orang yang setelah subuh mesti tidur, walaupun duduk juga tidur, ya. Apalagi pulang ke rumah langsung rebahan, tidur lagi, ya. Itu bagi beliau berat untuk bisa menghafal setelah subuh. Maka di sini masing-masing individu memiliki waktu-waktu yang paling utama untuk dia menghafal, dan dia jadikan waktu yang emas ini adalah waktu untuk dia menghafal Al-Quran. Berbeda, ada yang bisa menghafal setelah asar. Jadi waktunya lenggang antara ba'da asar sampai maghrib, maka dia bisa menghafal setelah asar. Intinya masing-masing orang berbeda-beda, maka manfaatkan waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Jadi dengan begini nggak akan saling salah. Ketika ada temannya yang tidak menghafal sebelum tidur, jangan dimarah-marah, karena mungkin dia susah menghafal sebelum tidur. Dia bisa menghafal setelah tidur mungkin. Makanya yang penting adalah sama-sama membantu apa yang terbaik bagi teman-teman kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua yang telah kita bahas juga adalah alal mar'i an yakhtara al-wasilata allati tusa'iduhu 'ala al-hifdhi. Mestilah bagi setiap orang untuk memilih wasilah, perantara yang bisa membantunya untuk menghafal. Mencari perantara yang bisa membantunya untuk menghafal. Misalnya ada orang yang dia sangat kuat dalam masalah penglihatan. Bagi orang-orang yang seperti ini, maka alangkah baiknya ketika dia hendak menghafal Al-Quran, dia tulis apa yang ingin dia hafal. Dia tulis apa yang ingin dia hafal. Karena dengan menulis dia mengingat, matanya melihat apa yang ingin dia hafal. Ada orang yang lebih kuat dengan indera pendengarannya, sehingga orang yang seperti ini harus sering-sering banyak mendengarkan murotal agar bisa menghafal Al-Qurannya. Namun dari ini ada yang menulis kemudian membacanya pelan-pelan. Ada yang mendengar murotal kemudian bacanya pelan-pelan. Ada yang menulis kemudian bacanya keras-keras. Ada yang mendengar murotal kemudian bacanya keras-keras. Maka sejatinya kesimpulan dari setiap banyak cara ini adalah menggunakan panca indera sebanyak mungkin. Yaitu yang pertama dengan melihat ayat yang ingin dihafal berkali-kali, kemudian dia menulis apa yang ingin dia hafal, lalu dia baca dengan suara yang keras. Kenapa? Karena dengan suara yang keras dia melihat menggunakan matanya, kemudian dia menulis menggunakan indera peraba, menulis. Setelah penglihatan dia tulis, kemudian dia mengucapkannya mulut, kemudian dia mendengarkan apa yang dia bacakan telinga. Sudah lengkap. Apa yang enggak kepake? Hidung. Karena qadarullah ayat itu enggak ada baunya, ya. Kalau ayat ada baunya mungkin dipakai juga tuh hidung. Jadi 4 panca indera dipakai semua. Itu yang bisa memudahkan dalam menghafal Al-Quran.
Itu sudah kita bahas rinci pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Alal mar'i an yakhtara ayatin ma'dudat yukarriruha hatta yahfadhaha thumma yukarriruha fawqa al-hifdhi likai tatarassakh thumma yukarriruha ba'da fatratin wajizah thumma yuba'idul fatra syai'an fa syai'an. Bagi yang mau menghafal Quran, mestilah dia memilih ayat-ayat tertentu yang senantiasa dia ulang-ulang sampai dia menghafalnya. Maksudnya gimana? Ini satu halaman dalam Rasm Utsmani, Quran pojokan, itu terdiri dari 15 baris. Maka dia memilih, mungkin dia mulai dari 5 baris bagi yang tak terbiasa menghafal, atau yang enggak biasa menghafal mulai dari 1 baris dulu. Gampang 3 baris. Karena kalau 1 baris berarti 15 kali dia. Kalau 3 baris 5 kali. Kalau 5 baris 3 kali. Gitu kan? Mulai dari 5 baris, coba 5 baris dia batasi 5 baris. Dia tetapkan 5 baris ini dulu yang mau dia hafal nih pada hari ini misalnya. Maka setelah itu dia baca terus sampai hafal. Diulang-ulang sampai hafal. Ulang-ulang aja dan dihitung ulang-ulangnya. Kenapa dihitung? Karena dengan begitu kita bisa mengukur kemampuan menghafal kita. Ada orang-orang yang bisa hafal dengan 50 kali mengulang. Dan mayoritas seperti itu. Kalau baru mau mulai menghafal 50 kali mengulang. Walaupun sudah hafal 20 kali terus sampai 50 kali. Ada yang telah terbiasa cukup 30 kali, 20 kali, bahkan 10 kali ngulang ada yang bisa hafal. Jadi akan meningkat kemampuan menghafalnya. Start pertama di 50 kali mengulang. Summa yukarriruha fawqal hifdhi. Kemudian setelah dia hafal, dia ulang-ulang dengan hafalannya. Kan lihat mushaf nih, baca 50 kali. Sudah lengket tetap baca. Selesai, nanti dia ulang-ulang dengan hafalannya terus. Untuk apa? Likai tatarassakha, agar hafalan tersebut nempel. Tsumma yukarriruha ba'da fatratin wajizah. Kemudian sudah lewat. Setelah beberapa lama yang ringan, misalnya beberapa hari, 2 hari, dia ulang lagi tuh hafalannya. Tsumma yuba'idul fatrah syai'an fa syai'an. Kemudian semakin menjauh waktunya sedikit demi sedikit. 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali, sampai sebulan sekali diulang. Ila an yasila ila fatratin munasibatin yukarriruha fihi tikraran yamna'uhu minan nisyan. Sampai dia mencapai suatu waktu yang pas, yang dia mengulang-ulangnya dengan mengulang-ulang yang dia enggak akan lupa lagi. Seperti kita membaca surat Al-Fatihah, enggak lupa insyaallah. Ya, surat An-Nas enggak lupa. Kok bisa surah An-Nas enggak lupa? Antum baca sehari berapa kali? Ya, itulah insyaallah. Kenapa Anda dah ngafal surah An-Naba tapi lupa? Berapa kali ngafalnya? Ustaz, saya ulang 50 kali. Pas kapan? Ramadan tahun kemarin. Sekarang enggak pernah dibaca, ya lupa. An-Nas kenapa enggak pernah lupa? Tiap hari dibaca saat habis sholat. Nah, berarti enggak lupa. Zikir pagi petang dibaca surah An-Nas. Saya enggak lupa. Walaupun antum tinggalkan An-Nas selama sebulan, insyaallah masih hafal. Karena apa? Sebelumnya telah pernah dibaca setiap hari. Seperti itu juga hafalan kita. Pertama kita menghafal sedikit, jangan pernah ditinggalkan. Setelah lama dijauhkan, walaupun sebulan enggak dibaca masih ingat. Terus dan semacamnya. Kemudian cara yang keempat, kalau ada waktu kita mau simulasi menghafal, insyaallah. Alal mar'i an yarbita bi dhihnihi al-ayati dzatil alfadhil mutasyabihah. Mestilah bagi seseorang yang ingin menghafal Quran untuk mengikat dengan pikirannya ayat-ayat yang lafal-lafalnya berdekatan.
Ayat-ayat yang lafal-lafalnya berdekatan, mutasyabihah, yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip, banyak yang mirip-mirip. Baca surat ini lari ke surat apa? Ya. Baca surat Abasa nanti lari ke Sabbihis misalnya. Karena mirip-mirip, gitu ya. Baca surat Qad aflaha man zakkaha, harusnya, tapi bacanya Qad aflaha man tazakka gitu, lari ke Sabbihis. Kan ada kayak gitu. Yang berdekatan-berdekatan juga harus diperhatikan. Mengikat yang berdekatan-berdekatan itu yang mirip-mirip. Ma'a mawaqi'iha, dan tempat-tempatnya, diingat tempat-tempatnya. Fis surah, dalam suratnya, au ma'a ayatin ukhra, au ma'a mawaqi'i kitabatiha 'alal waraq, atau bersamaan dengan ayat-ayat lainnya, atau bersamaan dengan tempat tulisannya di dalam kertas. Au ma'a uslubin talfadhuha likai yumayyizaha amma yushabihuha, atau dia dengan cara menghafalnya dengan cara yang lafalnya itu bisa membedakan dari tasyabuh, dari mirip. Misal, ketika dia baca ada surat yang mirip, pada ayat ini dia berhenti, pada surat yang lain dia langsung sambung, kayak gitu. Biar ketika dia baca surat itu selalu tersambung, sehingga nggak bakal lupa. Karena kalau dia berhenti di ayat surat ini dia berhenti, surat ini berhenti. Kadang-kadang pas berhenti ini baca konsentrasi atau lagi capek, nggak fokus, lari ke surat yang lain. Maka cara bacanya juga diatur, ya, diantaranya, ya. Seperti misalnya kalla bal rana, kalla bal la tukrimunal yatim, misalnya seperti dan semacamnya, langsung, atau dan semacamnya. Surat yang mirip-mirip, maka ada yang diberhentikan dan ada yang dilanjutkan biar tidak tercampur. Ini yang dimaksud dengan uslub, cara dalam menghafalnya agar bisa terbedakan antara suatu ayat dalam surat tersebut tertentu dengan ayat pada surat yang lainnya. Kullu dzalika bi dhihnihi likay ya'rifal ayatas sahihata wa ma yaliha. Ini semua dengan pikirannya agar dia bisa mengenal ayat yang benar dan apa yang datang setelahnya. Idza mashtabahat alaihil ayat inda qiraatiha fi ma ba'd, yang dengannya dia akan tidak tercampur atau mirip ketika membaca ayat selanjutnya. Kemudian yang kelima caranya, fahmul ma'na wat tafsiri wa asbabin nuzuli minal umuril musa'idati 'alal hifdzi. Yang kelima, agar bisa hafalannya kuat adalah dengan memahami maknanya dan tafsirnya dan sebab-sebab turunnya. Jadi kita ketika baca kita fahami. Maka inilah yang Anda mengajarkan antum semua ketika menghafal hadis. Man, barang siapa, difahami perkataannya. Dengan begitu kuat hafalannya. Kalau memang nggak tahu artinya, ketika baca ada mirip, nyambung ke surat lain. Tapi ketika tahu artinya, tahu ceritanya, nyambung terus ceritanya, nggak bakal lari ke cerita yang lain. Maka diantara yang membantu hafalan kuat adalah memahami makna ayat yang kita hafal. Kemudian yang keenam, man sammama ala hifdzi kitabillahi ta'ala wajada al-waqta al-mula'ima lil hifdzi wat tikrari sawa'un kana dhalika athna'a rahatihi aw athna'a al-amali liman yunasibu amaluhu dhalik aw fit tariq. Barang siapa yang benar-benar ingin menghafal kitab Allah, niscaya dia akan mendapatkan waktu yang pas untuk menghafalnya dan mengulang-ulanginya. Niscaya akan dia dapatkan waktu.
Nggak ada istilah anak mau ngafal Quran tapi nggak ada waktu, nggak mungkin. Kalau dia sudah benar-benar mau menghafal Quran, maka dia akan mendapatkan waktu yang pas untuk menghafal Qurannya. Baik yang demikian itu dikala rahatnya, dikala istirahatnya. Lagi duduk habis makan misalnya kan. Biasanya kalau orang-orang habis makan pakai kaidah ni'mal udud ba'da dahar. Senikmat-nikmat ngerokok setelah makan ini kan. Dia beda. Habis makan duduk bacalah kepeannya dia hafal tadi. Baca ulang-ulang bisa murojaah. Akan ada waktu di jalan misalnya lagi nunggu antri di dalam kendaraan ya dan semacamnya akan dapat waktu-waktunya bagi orang yang benar-benar pengen menghafal Quran. Bahkan jalan kaki pun bisa. Kok bisa? Sangat bisa. Kita dulu di SMA kayak gitu nulis jalan kaki itu. Ya alhamdulillah di antara hikmahnya. Kenapa jalan kaki? Bukan karena mau ngikutin Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu dari rumahnya ke masjid agak jauh, jalan kaki murojaah dapat berapa juz dia ulangnya. Masya Allah. Kita bukan ngikutin Syekh Utsaimin karena waktu itu belum kenal sama Syekh Utsaimin. Masih SMA kok. Kenapa jalan kaki? Karena nggak dikasih ongkos naik angkot. Jadi jalan kaki ya. Ya karena nggak ada ongkos, jalan kaki tapi udah baca-baca terus hafal. Sampai ke sekolah hafal tuh satu surat, hafal berapa baris, setoran sama teman di Rohis. Kayak gitu terus. Sampai hafal berapa juz baru mondok. Au fit tariq atau juga bisa lanahdiyannahum subulana akhir surat Al-Ankabut dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan baginya jalan-jalan kami mesti. Tapi kalau kita enggak serius ya asal-asal sempat aja ya makanya asal-asalan juga hafalannya. Kemudian cara yang ke-7 untuk menguatkan hafalan adalah ala syabi awis sabi an yaghtani masyababahu fil hifzi. Bagi pemuda atau anak kecil hendaklah dia memanfaatkan waktu mudanya dalam menghafal. Jadi jangan jadikan alasan, Ustaz itu kan memanfaatkan waktu muda, akulah tua Ustaz, tak usah lagi nak ngafal. Bukan gitu. Ini nasihat bagi para pemuda, jangan menghabiskan masa mudanya dengan main-main, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan teguran bagi orang tua, seharusnya nyesal dengan kehilangan waktu mudanya, jangan sampai kehilangan juga waktu tuanya. Kenapa? Lianna fikrahu aktsar isti'dadan lil hifzi. Karena masa muda itu pikirannya siap untuk menghafal. Ah masa iya? Benar. Tanya bapak-bapak. Pas mau ngafal, ingat beras habis di rumah. Lagi mau ngafal, anak sakit misalnya. Kepikiran. Lagi mau ngafal, gaji belum turun. Kepikiran lagi. Mana jadi ngafal? Tapi kalau masa muda nggak mikir gajian, nggak mikir anak, nggak mikir istri, mikirnya belajar aja. Ya. Mau makan udah siain orang tuanya dan semacamnya. Makanya masa muda itu manfaatkan semaksimal mungkin. Rugi yang masa muda tapi dibuang sia-sia. Tapi jangan sia-siakan juga masa tuanya. Karena kaidah mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa saja yang tidak bisa didapati semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Hidupnya semuanya, masa mudanya dan masa tua. Masa muda hilang Quran, masa muda dihilangkan semua, rugi semuanya. Kehilangan masa muda, jangan kehilangan masa tua dalam menghafal Al-Quran. Dari inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Nah, ini hafal semua nih. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Kalau diterjemahkan kita hafalnya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Hadisnya iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik.
masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, masa apa? Kan dah hafal semua tuh. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla sughlik, dan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu, waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Dari hadis ini isyarat yang luar biasa ya ikhwatal iman, bahwasanya rada dan hal ini adalah suatu keniscayaan. Apa maksudnya suatu keniscayaan? Akan ada masa muda dan akan ada masa tua. Akan ada kala sehat dan akan ada kala sakit. Akan ada kala lapang dan akan ada kala sibuk. Dan akan ada kehidupan dan akan ada kematian. Dan akan ada masa kaya dan akan ada masa fakir. Ini ingat yang luar biasa. Ketika kita kaya, ingat akan ada masa fakirnya. Enggak mungkin Ustaz, harta orang tua saya banyak, enggak habis dimakan 7 turunan. Iya, tapi antum kan keturunan ke-8 jadi habis. Itu misalnya. Enggak tahu betapa banyak orang-orang yang seakan-akan ketika kaya enggak bakal miskin. Tapi ini suatu keniscayaan hadis Nabi. Ingat masa kayamu sebelum datang masa fakirmu akan datang. Begitu juga orang fakir akan datang masa kecukupannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kalau bisa nanti kita praktekkan menghafal beberapa ayat. Yang ke-8 yang terakhir, inna fi hadithi ta'liman nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu as-salata wa du'a li hifdzil Quran. Hadis yang kita pelajari kemarin itu menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang salat dan doa agar bisa menghafal Al-Qur'an. Kan? Isyaratun ila daruratil iqani bistijabatid du'a. Nah, ini merupakan isyarat tentang mestinya kita yakin akan dikabulkannya doa. Optimisme, yakin akan dikabulkannya doa. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doanya. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah menerima doa, tidaklah menjawab doa dari hati yang lalai. Sini faedah yang luar biasa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmizi, Hakim dari jalur Abu Hurairah. Kenapa faedah luar biasa? Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak menjawab doa dari hati yang lalai, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan doa kita dikabulkan ketika orang berdoa kita amin 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 aja nggak tahu artinya. Allah nggak nerima, nggak jawab doa dari orang yang hatinya lalai. Antum orang berdoa nggak paham artinya, hati antum lalai dari situ. Makanya doalah dengan doa yang antum fahami maknanya. Dengan begitu benar-benar berharap kepada Allah akan dikabulkan doa tersebut. Kalau berdoa nggak tahu apa artinya, ya mana harapannya? Mana rojak yang akan dikabulkan doa itu dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya doa nggak disyaratkan bahasa Arab, doa bahasa apapun yang kita mengerti. Namun sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan Nabi SAW, tetap berbahasa Arab dan dengan konteks yang diajarkan Nabi SAW. Kalau nggak hafal itu, ya doa dengan bahasa kita sendiri yang kita fahami makna doanya. Ya, banyak orang yang berdoa, masya Allah, kita langsung kayak gini ya,
doa kayak gini, tapi kemana-mana gitu, oh udah amin, gitu kan? Apa? Hatinya lalai. Bagaimana doanya mau dikabulkan kalau seperti itu? Ya. Terus kalau dia berdoa hatinya khusyuk, insyaallah. Kalau ada orang berdoa saat kita ngaminin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Doa kita ngaminin nggak mengapa. Secara umum. Tapi kalau secara khusus dilihat. Ketika setelah sholat langsung doa, ada nggak Nabi mencontohkan seperti itu? Kalau nggak ada ya jangan. Tapi secara umum ketika orang berdoa diaminkan nggak masalah. Nabi pernah berdoa diaminkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, seorang sahabat berdoa diaminkan oleh yang lainnya, nggak mengapa. Tapi ketika dalam ritual ibadah tertentu dikaitkan dengan suatu ibadah dan dikatakan lazim, maka butuh dalil. Tapi kalau secara mutlak nggak mengapa. Allah Taala. Ada berapa waktu lagi? Berapa menit lagi? Kita latihan menghafal. Kita latihan menghafal Al-Quran. Bawa mushaf dah. Bawa mushaf lah. Coba bukalah mushaf masing-masing. Ya nggak apa-apa. Kita makan waktu. Bawa mushaf masing-masing. Kita cuma butuh waktu 5 menit aja. Buka mushaf. Cari ayat yang belum pernah dihafal. Kita praktek simulasi cara menghafal Al-Quran. Semua pegang mushafnya, semua menghafal. Insyaallah saya akan tunjukkan menghafal Al-Quran itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita tahu artinya. Azan ya. Ya simulasinya akan kita contohkan nanti setelah azan Isya insyaallah. Cukuplah waktu 5 menit kita menghafal Al-Quran. Contohnya aja simulasinya. Insyaallah setelah azan Isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dapat hormat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Silakan dibuka Al-Quran halaman ke-312. Buka Al-Quran halaman 312. Halaman ke-312. Insyaallah sama. Kalau mushaf pojokan sama 312. 312. Pojok kiri. 312 pojok kiri kan? Itu Quran surat Maryam ya. Ayat ke-4 ayat ke-96. Quran surat Maryam ayat ke-96 halaman 312 pojok kiri atas. Pojok kiri pojok kanan? Kiri ya, pojok kiri atas. Iya. Ya, pojok kiri atas. Tadi cara yang pertama adalah dilihat. Yuk dilihat dulu. Dia tuh baca dalam hati. Baca dalam hati coba. 5 kali ya, baca dalam hati 5 kali. Nah dilihat. Nah kemudian ya dibaca aja, ikutin saya bacanya ya. Bacanya harus benar karena ngafal Quran susah hafal kalau bacanya salah. Ikutin saya dulu bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini pertama baca terus dengan ucapan yang kuat, 2 didengar dengan telinga kita, 3 panca indera. Kemudian kita baca, pahami maknanya. Pahami maknanya. Inna itu artinya sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang. Sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan as-salihati kebajikan, saya ja'alu maka akan menjadikan lahum untuk mereka Ar-Rahmanu, Ar-Rahman, Allah yang Maha Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan untuk mereka, itu bahasa Indonesianya, wuddan, rasa kasih sayang.
Ya, rasa kasih sayang. Itu perkataannya harus paham dulu. Paham? Sekarang saya tanya, inna artinya alladzina amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal, as-salihat, kebaikan-kebaikan, saya ja'alu, akan menjadikan, lahumu, bagi mereka, untuk mereka, ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih, wuddan, rasa kasih sayang. Sekarang dibaca 5 kali dengan melihat. Lihat fokus, lihatnya baca 5 kali. Bareng-bareng kita 5 kali. Harus dilihat, jangan nggak lihat. Harus dilihat, jangan merem, jangan lari-lari pandangannya, harus fokus dilihat itu ayat. Ya, jangan lihat dengan ayatnya, baca keras-keras bareng-bareng 5 kali. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kemudian dibaca sambil menerjemahkan. Jadi matanya ngelihat, ya baca, tapi pikirannya menerjemahkan. Kata dia tahu terjemah perkataannya. 5 kali yuk bareng-bareng. 1, 2, tapi ingat sambil terjemahkan pikirannya. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dah ya? Dari 5 kali belum? Udah tahu, anda hitung sendiri ya. Nah, sekarang sudah paham seperti itu, berarti baca dan tahu artinya dan nempel. Sekarang lihat lagi, bacanya merem-melek 5 kali. Merem-melek itu gimana? Berem, baca. Kalau lupa melek, merem lagi, lupa melek lagi, merem lagi, lupa melek lagi. Ya, 5 kali kayak tadi. Tapi posisikan Al-Quran benar-benar di hadapannya. Kenapa? Karena dengan begitu ingatan kita tahu tempat posisinya. Ketika lupa langsung tahu di sini. Kalau antum Qurannya di sini, lupa, lama lagi nanti. Langsung aja di sini. Merem, lupa melek, merem, lupa melek gitu. Ya, yuk 5 kali. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lagi. Innalladzina amanu manudda lagi. Innalladzi merem-melek ya lagi. Alladzina amanu wa amilus lihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Udah. Sekarang tahap berikutnya merem, jangan melek-melek. Tapi tetap posisikan di sini. Merem. Nah, merem. Posisikan merem nih. Jangan melek-melek, 5 kali ulang. Makanya tadi pas suruh merem-melek. Pas sekarang suruh merem, jangan melek lagi. Ya, posisikan yuk 5 kali. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lagi. Yaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lagi. Tutup mulut. Tutup ya. Lagi. Ada yang nggak ikut aturan? Yang nggak ikut aturan dia melek. Suruh tutup mata, tutup. Jangan usah melek-melek. Tutup aja. Kenapa dengan nutup ini tulisannya akan terbayangkan. Kalau melek kita terpecahkan dengan apa yang kita lihat. Maka ikutin dulu sebenarnya. Nah, sekarang baru tahapan lagi berikutnya. Apa? Qur'annya ditutup. Nah, Qur'annya ditutup. Nah, Qur'annya ditutup. Terus lihat 5 titik fokus. Apa 5 titik fokus? Pertama, sini. 2, 3. Mantap aja, jangan kemana-mana. 4. Nah, ini mantap aja, kemana-mana. Jangan kayak gini-gini nanti. 5 gitu. Nah, sudah 5 kali kayak gitu ya. Itu baru menguatkan, mengetes ketika kita naik motor pun masih bisa ngulang murojaah. Ini diantara yang berikutnya. Coba yuk, bareng-bareng. 1, bawah, tengah, atas, kanan, kiri. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Tengah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Masyaallah. Enggak bisa kan? Masih ada tahap terakhir tapi tidak usah. Tahap terakhir itu adalah berdiri, posisi sholat, bawa sholat. Nah, itu baru selesai, itu baru setoran. Kayak gitu cara hafal Quran. Selesai itu posisi sholat, dibaca sholat, habis itu baru setoran ke ustadznya. Nah, sekarang saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Nah, coba. Bagi mereka. Yuk ulang. 1, 2, 3. Lahumur. Masya Allah. Artinya apa? Inna alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan beramal, as-salihat, kebajikan, saya ja'alu, akan menjadikan, lahum, bagi mereka, ar-rahmanu, Allah yang Maha Pengasih, wudda, rasa kasih sayang. Kayak gitu. Ya, coba lagi sayap kiri. Tuh, sadat. Coba. Tes nih, pakai mic. Biar audiens mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Apa artinya? Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-salihat kebajikan saya ja'alu akan dijadikan lahum bagi mereka ar-rahman Allah Maha Pengasih wudda rasa kasih sayang. Masya Allah ya gitu. Itu satu baris kita hafalkan dalam waktu 5 menit. Tadi 7 menitan ya kita hafalkan. Katakanlah 5 menit dalam waktu satu baris 5 menit. Berarti kalau 15 baris 5 kali 15 75 menit ya. 75 menit berarti 1 jam 15 menit bisa hafal satu halaman. Sebenarnya kayak gitu ngafal tuh. Dan antum hafal, antum mikir nggak sebenarnya tujuan ngafal kayak itu apa? Ngulang-ngulang 5 kali baca, 5 kali baca dengan paham maknanya, 5 kali baca melek, 5 kali baca merem melek, 5 kali baca merem, 5 kali baca melek, 30 kali ngulang hafal. Itu standarnya. Karena paling tidak 50 kali ngulang, bisa 30 kali ngulang. Itu sebenarnya metode ngafal Quran, cuma membuat bagaimana kita mengulang-ulang itu nggak kerasa dan sehingga kita hafal. Itu sebenarnya. Maka tinggal istiqomah aja. Tinggal main matematikanya. Kalau 5 menit satu baris, berarti kalau antum menyisihkan waktu antum 20 menit setengah jam sehari, berarti paling tidak dapat 6 baris. Katakan 5 baris lah. 5 baris itu antum setengah jam. Udah setengah jam 5 baris. 3 hari 1 halaman. 15 baris. Kan kayak gitu. Tinggal benar-benar mau menyisihkan waktunya. Mungkin ini dan hafalnya beserta artinya, enggak hafal-hafal doang. Mungkin ini yang bisa kita contohkan, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan di rumahnya. Sudah terlalu lama kita jeda antara azan dan iqamah. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.